koordinasi seluruh satuan gugus tugas terkait dengan mengantisipasi berbagai macam kemungkinan hari ini ke depan sambil menunggu kebijakannya seperti apa. Tentu saja sambil menunggu nanti jam 2 ada, pukul 2 nanti ada VCON dengan Pak Gubernur supaya sinkron ya. Hanya antisipasi pada pertemuan ini saya sudah bisa menyimpulkan apa yang harus kita lakukan ya, dengan apabila tadi PSBB masih berjalan diterapkan, ya udah tidak ada kebijakan yang berubah, tidak lagi ada pembuka itu pembuka ini, jalan aja seperti ini. Tapi kalau misalnya PSBB bisa dicabut pasti akan ada tuntutan masyarakat, seolah-olah kembali ke beralih ke new normal itu ingin ada kebebasan yang lain. Tapi insya Allah itu pun tidak akan saya longgarkan, tetap dengan pengetatan. Itulah gunanya kita hari ini selaku satuan gugus tugas bertemu. Jadi sekali lagi, kalau ada kebijakan, tidak mungkin hari ini kita keluarkan PSBB dicabut oleh provinsi, besok sudah mulai bebas banget. Nggak juga, nanti akan kita pikirkan bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, barangkali ya. Hasil rapat koordinasi mana Pak? Ini kita rapat koordinasi seluruh satuan gugus tugas terkait dengan mengantisipasi berbagai macam kemungkinan hari ini ke depan sambil menunggu kebijakan dari Pak Gubernur dalam hal ini Provinsi Jawa Barat, di mana hari ini berakhirnya pemberlakuan PSBB tahap 3. Apakah PSBB ini akan lanjut atau tidak sambil menunggu nanti keputusannya. Nanti siang juga kita mau melaksanakan VCON ya, dengan Pak Gubernur. Sengaja saya ambil inisiatif seperti ini, takutnya Pak Gubernur tidak melaksanakan VCON. Tapi ternyata Pak Gubernur VCON, tapi kita sudah dalam rapat hari ini barusan kita bisa menyimpulkan berbagai macam antisipasi. Apabila PSBB ini berlanjut harus bagaimana, apabila PSBB dihentikan menuju new normal ini kebijakannya harus seperti apa. Ini pun kita mengakomodir aspirasi keinginan bagi para pelaku usaha hotel, restoran, pariwisata, termasuk kita antisipasi bagaimana kegiatan-kegiatan di masyarakat yang lainnya, kegiatan keagamaan juga barusan kita bahas. Yang intinya apapun kejadiannya yang pasti harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Caranya semua harus bertanggung jawab. Apabila melaksanakan sebuah kegiatan harus disesuaikan dengan situasi kondisi setempat. Misalnya ada kegiatan keagamaan, baik masjid maupun majelis-majelis taklim, mangga. Cuma mangganya nanti ya, setelah keputusan nanti sore. Cuman tolong, kalau kapasitas gedung 100, kalau kapasitas gedung 1000, itu mungkin perhatikan jaga jarak dengan cara diberi tanda berjaraklah minimal 1 meter. Itu. Yang kedua, pakai masker. Seperti pakai masker kelihatannya setelah agak sedikit diperlonggar pengawasan ini, termasuk penutupan jalan-jalan, sepertinya ada kebebasan. Orang sudah mulai melupakan masker, dan itu tidak boleh. Itu akan kita lebih ketatkan lagi. Misalnya satu saat mungkin kalau nanti yang tidak pakai masker ya tidak boleh melewati
atau tidak boleh masuk ke area pasar, ke majelis-majelis taklim, jelas misalnya nanti ke pesantren, ke lembaga-lembaga pendidikan, sekolah dan lain sebagainya. Pasti itu akan seperti itulah. Salah satu new normal itu kita tetap harus masih tetap melaksanakan apa yang hari ini kita rasakan bernilai baik. Seperti antara kalau menurut saya berniat sekali mungkin pakai masker ini akan menjadi kebiasaan. Karena kalau hari ini kita berbicara corona, besok harus berbicara masalah polusi yang lain. Itulah diantaranya. Sejauh ini Pak, kurva kasus. Alhamdulillah tadi penjelasan dari Kadinkes, dari kedua kepala rumah sakit yang kami miliki, RSUD 45 dan Linggarjati, itu alhamdulillah sampai hari ini di Linggarjati masih tetap sedang memerawat dua pasien, tiga pasien, yang dua dengan kasus yang lain ya, tapi kita tetap berkewajiban merawat karena memang ada kaitannya dengan gejala-gejala corona. Namun setelah di swab, yang satu di swab itu negatif, tapi belum ini karena ada gejala lain. Jadi punten kepada Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, yang kita urus ini khususnya corona, tapi ada kita harus menyelesaikan, menyembuhkan penyakit-penyakit, kalau istilah kedokteran komorbid, penyakit-penyakit yang mereka bawa atau yang sudah terjangkit di dalam tubuh. Jadi bukan karena memang corona ini belum ada obatnya. Ya kata siapa? Ini juga salah satu bentuk pengobatan. Itu di rumah sakit 45 tinggal 2, ya berarti tinggal 5, dan tidak lagi ada kasus baru. Salah satu ukuran keberhasilan penanganan COVID ini atas kerja keras semua satuan gugus tugas, dengan setiap bulan kenaikan, syukur penurunan, kalau toh ada kenaikan tidak lebih dari 1%. Itu berarti sebuah keberhasilan. Jadi total PDP ada 5 Pak? Hari ini iya, yang masih dalam perawatan 5. Terima kasih Pak. Sekarang itu tetap finalnya itu nunggu nanti sekarang rapat koordinasi dengan gubernur. Tapi yang jelas harapan kita karena Kabupaten Kuningan ini sudah baguslah penanganan, itu segera dilakukan, harapan saya ya segera dilakukan AKB, adaptasi kehidupan baru. Itu hanya tetap kita melakukan protokol kesehatan. Kita kan ingin masyarakat produktif, ekonomi bisa ditingkatkan, tapi ada jaminan aman. Nah untuk itu maka protokol kesehatan harus dilakukan, masyarakat harus produktif. Gitu. Jadi ini kan seperti dua sisi mata uang. Yang satu kita harus menjaga kesehatan masyarakat karena kita tahu bahwa pandemi ini virus ini belum zero, walaupun Kuningan ini cukup berhasil penanganannya melandai, tapi masyarakat harus produktif, masyarakat harus bisa beraktivitas. Sejauh ini Komisi 4 gimana Pak? Komisi 4 hari ini saya ingin dapat laporan, tapi semua sudah dikoordinasikan. Berarti masih tetap melakukan pengawasan terhadap? Pengawasan sih terus, itu kan melekat pengawasan. Fungsi dewan itu kan melekat dalam hal pengawasan. Ya. Siap, masih Pak. Oke.